Sekarang bukan hanya sekedar human health, ya aja kesehatan manusia, tapi udah kepada human well-being. Jadi bukan hanya sekedar sehat, tapi kesejahteraannya. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar dengan jelas. Perkenalkan, nama saya Dr. Rusdi. Saya adalah dokter yang konsentrasinya di manajemen rumah sakit dan sangat-sangat peduli terhadap kualitas layanan bermutu tinggi serta berorientasi pada keselamatan pasien. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Hospital Case Manager. Istilah dengan case manager. Apa itu manajer kasus? Alright, pelan-pelan ya. Ini karena harapannya saya udah pada MPP semua. Ternyata banyak orang awamnya. Bukan orang awam. Maksudnya dokter perawat yang bukan MPP. Jadi untuk yang sudah MPP, yang saya mungkin sekitar 5%-an aja yang mendaftar ya. Karena ini sudah beberapa batch ya. Saya sampaikan tentang case manager ini, maka mudah-mudahan bisa mengerti ya. Alright. Nah, yang pertama case manager atau manajer kasus dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesianya ya. Itu adalah seorang profesional. Jadi seorang profesional, kalau orang profesional itu keilmuan, pengetahuannya itu sudah legitimasi ya, dan juga ada kode etiknya ya, di mana mereka itu berperan sebagai pembela pasien. Jadi mengadvokasi pasien untuk mendukung, membimbing, ya, mensupport, membimbing, mengedukasi dan mengkoordinasikan. Jadi koordinasi perawatan buat pasiennya, buat keluarganya, buat pengasuh atau caregivernya saat mereka itu pasien, keluarga dan sebagainya itu menjalani perjalanan kesehatan dan kesejahteraan mereka. Nah, kenapa sih kok ada istilah case manager atau manajer kasus ya? Karena sebenarnya ada ilmu namanya case management ya. Jadi kalau case manager orangnya, ilmunya ada case management. Itu adalah sebuah proses yang dinamis untuk menilai, merencanakan, menerapkan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi untuk meningkatkan hasil perawatan ya, pengalamannya pasien dan juga memberi value untuk pasien tersebut. Ya. Artinya ada kasus-kasus tertentu yang memang harus dikelola ya, mulai dari penilaian dan sebagainya, di mana dalam prakteknya ini adalah praktek yang profesional. Ya, dan kolaboratif. Karena profesional, maka kolaborasinya bisa jalan dengan profesional lainnya. Jadi terjadi di berbagai lingkungan seperti di layanan kesehatan mental, layanan medis itu seperti di primary care ya, PPK 1 atau puskesmas atau istilahnya klinik atau di rumah sakit, dan juga dukungan sosial dari community support di mana layanan tersebut difasilitasi. Jadi diakui layanan tersebut difasilitasi juga oleh berbagai disiplin ilmu. Ya, karena ini sebuah kasus ya, yang hubungannya dengan layanan kesehatan diberikan untuk pasien dan support sistemnya. Sekarang bukan hanya sekedar human health, ya aja kesehatan manusia, tapi udah kepada human well-being. Jadi bukan hanya sekedar sehat, tapi kesejahteraannya. Ya, jadi kalau kita ngomong sejahtera, cenderung lebih orang itu bisa sehat, ya, dibandingkan dalam tanda kutip tidak sejahtera. Nah, mudah-mudahan ya kita sejahtera ya, lahir maupun batin ya. Jadi makanya dibilang sehat itu ternyata yang lebih sejahtera dan mungkin bisa ikut membantu berpartisipasi, berfokus bukan hanya pada kesehatan seseorang tapi juga kesejahteraannya. Nah, harapannya dari WHO atau Badan Kesehatan Dunia arahnya sudah ke sana ya. Case management. Karena di dalam sebuah populasi, ya populasi nih kan sebelum kita ngomong rumah sakit dulu ya, kita nggak boleh seperti katak dalam tempurung ya. Kita itu bagian dari layanan kesehatan secara general, kita bagian salah satunya ya, support pendukung untuk layanan kesehatan masyarakat secara general. Nah, kalau ada dinas kesehatan, itu kan fungsinya juga berperan penting kesehatan kesejahteraan, di mana itu ada manajemen populasi.
Jadi kalau misalnya di sebuah kota atau yang lebih kecil di sebuah desa gitu ya, ada manajemen populasi yang berfokus pada kesehatan dan kesejahteraannya. Di mana dalam manajemen populasi itu bisa diidentifikasi dan dibagi-bagi kelompok sesuai resikonya. Ya, menggunakan prinsip apa? Pencegahan dan perubahan perilaku supaya bisa sehat dan tetap sejahtera, apalagi meningkat kesejahteraannya. Jadi misalnya ya dikelompokkan, oh kelompok usia lansia, oh kelompok usia remaja, oh kelompok usia produktif, oh kelompok balita. Nah kemudian kelompokkan lagi, oh kelompok ekonomi mampu, ya kurang mampu, atau betul-betul kelompok fakir dan miskin. Oh, kelompok orang tua yang mungkin punya masalah ya atau broken home dan sebagainya dan sebagainya. Ini dibagi-bagi kelompoknya dan kemudian diidentifikasi resikonya dari situasi dari populasi itu nanti kan oh mana sih yang beresiko terjadi ini, terjadi ini, terjadi ini. Nah, dalam identifikasi resiko-resiko itu harapannya kan supaya tetap sehat karena kan belum sakit ya. Kan masih di populasi. Nah, ternyata ada manajemen komunitas. Nah, jadi ini ada kerjasama dengan ya koordinasi perawatan yang berfokus mulai dari pencegahan sampai kemudian prevensi, kemudian terapi, rehabilitasi, dan promosi, prevensi, terapi dan rehabilitasi itu kan kerjasama dengan ya berbagai pihak. Yang mana ini diminta tanggung jawabnya, ikut tanggung jawab. Kamu ikut bertanggung jawab loh untuk memanajemen komunitas ini. Ya, nah di mana dalam tanggung jawab memanage komunitas ini termasuk kita rumah sakit ya, ada kasus-kasus tertentu dari populasi itu yang membutuhkan penanganan khusus. Nah, biasanya sekitar 10 dari 20% populasi itu butuh penanganan-penanganan khusus yang personalized, yang tailor-made sesuai dengan kondisi orangnya. Nah, jadi dengan demikian istilahnya perlu suatu ilmu case management, ya, manajemen kasus. Nah, jadi kalau ketemu makanya berdasarkan kebutuhan dan nilai-nilai klien bekerja sama dengan semua penyedia layanan kesehatan, itulah tugas case manager dia. Ini misalnya ada orang tadi kan baru dari populasi ke komunitas kemudian ke individu. Nah, individu ini kalau dia punya suatu kasus, ya, nggak harus jadi sakit dulu ya. Ya mungkin ya, pokoknya ada resiko. Resiko terjadi penurunan kesehatan atau masalah kesejahteraan, maka ini dicoba dibantu ya. Yang mana ini disebut, nah makanya disebut bisa ini patient, bisa klien saya. Jadi kalau istilahnya kalau case manager bilangnya klien atau bisa bilang patient ya. Kalau di rumah sakit istilah patient ya kalau orang sakit. Ya, di mana ini di manage kasusnya. Nah, di manage kasusnya ini, seorang case manager itu menilai, merencanakan, berkolaborasi dengan berbagai support system yang mendukung program untuk penanganan kasus tersebut sesuai dengan kebutuhannya dan kemudian mencoba mengimplementasikan dan memonitor dan evaluasi. Ya, di mana dalam melakukan tugas profesionalnya dia dibatasi oleh masalah etika dan legal. Jadi nggak boleh ngaku-ngaku sebagai seorang case manager, ada etikanya ya sama sebagai profesional kesehatan kita ada etikanya ya. Kemudian dia mengkolaborasi dan dia mengerti mengenal provider-provider yang dibutuhkan ya dikasih akses ya. Kemudian dia juga dapat akses dari social support ya kalau dia datang bisa datang ke rumahnya bisa mungkin berdiskusi wawancara dengan tetangga kanan kiri dan sebagainya. Kemudian juga dapat akses dari sisi finansial, artinya juga untuk memenuhi atau membantu orang-orang ini yang memang perlu dibantu secara finansial. Nah, inilah tugas case manager. Nah, anggap dari kasus pertama tadi yang kayak saya kasih contoh ya, seorang ibu yang mau melahirkan nggak punya duit, ya. Ya sebelum dia melahirkan mau hendak lahirkan itu kan jadi klien dulu ya harus ada yang tahu bahwa ada seorang ibu hamil nggak punya uang ya ada seorang ibu hamil nggak punya uang BPJS-nya nunggak tapi nggak ada yang dalam tanda kutip satu komunitas tuh entah nggak peduli atau entah
Bagaimana? Atau tidak terdeteksi? Ya, atau memang sudah pun ya harus tunggu 11 hari dan orangnya bapaknya itu teriak, tolong, tolong aku gak punya duit. Aku ditahan selama 10 hari sehingga ada Bapak Ikhwan Darmawan itu yang datang. Nah, inilah makanya saya bilang, ya kalau yang anggota dewan bisa aja langsung ngomong gitu, itu Pefrat ini. Ya semudah itu. Coba kalau kita lihat dari sistem, oh iya ya, dari awal masa tidak teridentifikasi? Yang kedua, kasus yang kedua, demikian juga sama dia sudah KDRT, sudah datang visum, sudah lapor polisi. Yet again, apakah ini tidak terdeteksi sampai akhirnya harus mati dulu baru orang rame? Ya, karena mungkin kita juga secara sistem belum siap kita untuk juga memberikan kontribusi ya terhadap orang-orang yang harus tercatat sebagai pasien dulu dok, baru kita bisa ikut kontribusi dan hanya orang yang ada tercatat sebagai pasien saja. And then kasus yang ketiga demikian pula sama. Seandainya ya oke lah Bapak pulang ya bisa saja ya mohon maaf. Kejadian meninggal dua-duanya di dalam rumah sakit itu setelah berhari-hari ditemukan dalam kondisi membusuk. Itu bisa saja sangat terjadi. Itulah yang dibilang apakah ini adalah sebuah kegagalan sebuah sistem. Karena mungkin ya, bukan kita bilang karena kita tidak peduli dok, bukan. Mungkin karena kita belum mengerti, belum paham. Bahkan saya juga nggak tahu ini masalahnya di mana sih. Susah banget gitu loh ya. Susah. Makanya itu bilang it's not easy karena kita nggak tahu. Semua-semua kita mau upaya menyelesaikannya sendiri. Padahal di luar sana nggak bisa. Lu nggak bisa selesaikan sendiri. Ya, di mana makanya memang ada seorang yang harus memperhatikan di mana orang itu juga dapat akses dan itu tadi semuanya. Itulah ada juga keilmuan namanya manajemen kasus. Pada kasus satu, 2, dan 3 itu adalah sebuah kasus yang tidak bisa diselesaikan oleh sistem kita yang telah gagal. Ya, jadi orang-orang pintar-pintar di dalam komunitas itu ya gagal. It's a tragedy. Itu adalah tragedi. Ya. Tarik nafas panjang. Jangan keluarkan pelan-pelan. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Dia mau mempraktekkan ilmunya, ya. Itu kok dibatasi advokasi, advokasi, advokasi apa ini maksudnya? Kalau kita bicara kok ada advokasi, advokasi, advokasi nih dok, gitu ya. Karena apa sih nih advokasi nih dokter? Gitu pasti tanya. Kok ini yang ditekankan? Advokasi, advokasi. Karena advokasi itu ya menurut ini CMSA Case Management Society of America ya jadi saya ambil langsung dari Amerika ini yang memang jadi acuan beberapa case management di Indonesia itu merekomendasikan membela kepentingan orang lain untuk berbicara atau menulis atau apapun demi kepentingan orang lain ini advokasi artinya ya. Nah, seorang case manager menunjukkan advokasi ketika case manager bertindak sekali lagi bertindak atas nama orang-orang yang gak mampu berbicara dan mewakili diri mereka sendiri dan ketika membela orang lain dan bertindak demi kepentingan terbaik mereka. Sementara di kita kan ya belum ada gitu ya. Ya akhirnya siapa yang bisa belain mereka? Nobody. Sehingga akhirnya bapak itu sendiri yang akhirnya mencoba memviralkan. Walaupun nanti ada orang, oh lu ngapain aja selama 9 bulan lo? Oh, bisanya bikin anak lo. Gitu kan. Ya, kan bisanya gitu ya. Atau mungkin ada komentar, sebaiknya segera vasektomi. Gitu ya. Mungkin yang keluar komentar begitu ya. Sementara kasus kedua, gimana sih keluarganya nggak ada doku sampai mati gitu ya. Mestinya kan langsung dipisahin, nggak usah tinggal serumah, minta cerai saat itu juga. Kenapa perlu waktu 3 tahun numpulin bukti? Misalkan, siapa yang bela? Ya kan? And then si bapak tadi ya, gimana sih anak yang nggak bisa ini, itu salah anaknya, nggak ngereken anak yang durhaka. Siapa yang bisa bela mereka? Ya kan? Itulah tadi dibilang, oh perlu perlu ada orang yang menjadi membela kepentingannya mereka untuk mendapatkan akses yang seharusnya. Hak kesehatan itu adalah hak prerogatif masing-masing warga negara. Dia ada tinggal di negara kita ini.
Jadi jangan, kita nggak boleh jumawa ya, maksudnya dokter itu kan salah mereka, mereka nggak persiapkan ini, ya nggak bisa gitu. Memang Anda disebut pinter karena memang ada yang kurang pinter. Anda disebut kaya karena memang ya harus humble, ada yang tidak seberuntung Anda. Anda punya segalanya tapi ada juga yang untuk sekedar tidur pun mereka menahan laparnya. Itulah yang membuat dunia itu menjadi balance. Dan yet bagaimanapun juga dunia tetap berputar ya. Tinggal adakah mereka-mereka yang mau peduli. Dari sekolah itu perlu ada yang membela, mengadvokasi mereka. Karena pada umumnya kita nggak tertarik, kita nggak mau peduli ya. Pada umumnya sulit untuk mencari orang yang tiba-tiba langsung bisa tersentuh atau berempati atau mungkin mau meluangkan waktu untuk sejenak. Gimana nih ya kasus seperti ini? Ini kemana? Nolong siapa? Sehingga akhirnya even nyun sewu ya, maaf, sampai 11 hari pun billingnya terus jalan ya. Ya kalau mungkin si bapak itu nggak melakukan memviralkan videonya, mungkin terus berjalan billing tersebut. Nah inilah yang saya bilang bahwa kenyataan pahit yang terjadi di negara kita. Deh, satu-satunya yang paling mudah untuk berkomentar soal itu adalah, ya rumah sakitnya yang salah, rumah sakitnya fraud ya. Habis masuk dikeluarin, masukin lagi. BPJS-nya jadi rugi dan sebagainya. Oh, ya kalau bisa ngomong begitu, ya sangat mudah sekali. Itu seperti cuma melihat yang ada di permukaannya saja. Ibarat melihat pohon itu cuma daunnya aja yang dia lihat. Bukan batangnya, even batangnya aja dia nggak lihat. Jadi jangan emosi. Karena seperti pohon sakura, yang dilihat itu cuma rimbun pohonnya aja. Even itu batangnya yang mana mereka nggak lihat. Karena masih kemampuannya di level itu. That's why kitanya sendirilah yang harus mencoba belajar dan komitmen untuk cari tahu gimana sih sebenarnya yang betul situasinya. Maka di sini tadi dibilang ada the continuum of healthcare. Ya, jadi apa tuh continuum of healthcare? Tadi kan udah advokasi, udah paham membela kepentingan case manager ini, membela kepentingannya orang untuk di continuum of healthcare. Pelayanan kesehatan yang berkesinambungan. Sering kali kita dengar istilah ini di rumah sakit, apalagi yang sudah terakreditasi. Tapi jangan seperti kata dalam tempurung. Kalau di luar negeri yang negara maju, yang dimaksud the healthcare continuum itu, kalau ini ada pasien, itu ada peran komunitas, ada perannya acute care ini untuk seperti di rumah sakit, ada peran juga mereka-mereka yang ambil peranan di post acute care, pelayanan setelah setelah keakutan di rumah sakit. Jadi komunitas juga punya peran di sini, ya. Kemudian juga punya peran di sini. Nah, seringkali kita bilang pelayanan berkesinambungan itu cuma di rumah sakit antara unit UGD, unit ini, instalasi ini itu. No, 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 no. The continuum of care itu dengan semua pihak-pihak yang diharapkan kontribusi terhadap pelayanan kesehatan dan kesejahteraan pasien dan keluarga dan seterusnya, ya. Nah, contoh-contoh nih, ya. Sekarang ini semua ditumplek blek kan ke rumah sakit di Indonesia ya. Kalau di luar negeri dulu ya saya bilang. Nah, itu juga ada asuransi. Jadi di mana sekarang itu sudah harus universal health coverage. Setiap negara kalau enggak bakal dikucilkan. Di tahun 2030 target dunia itu semua warga negara itu harus tercover asuransi kesehatan. Kalau di luar di Amerika itu ada Medicare, Medicaid. Jadi untuk orang yang nggak mampu bahkan disabilitas pun juga dapat fasilitas asuransi di negara Amerika. Di mana kalau di post acute care itu mereka juga ada inpatient, outpatient rehabilitasi, rehabilitasi jalan rawat inap, kemudian ada perawatan di nursing facility. Jadi seperti semacam gedung gitu pasien-pasien orang-orang yang sudah lansia atau yang bed rest atau yang diranjang aja itu udah ada di perawatannya tapi bukan di rumah sakit karena tidak ada keakutannya ya. Kemudian hospice ini untuk kasus-kasus yang terminal. Jadi yang kanker stadium 4 misalnya yang udah terminal. Nah, jadi di hospice kemudian ada home care perawatan yang health practitioner-nya itu datang ke rumahnya pasien ya. Jadi ini ada juga yang di cover oleh asuransi even setelah post acute care. Kalau di Indonesia,
Nah, kalau di Indonesia kebanyakan nggak ada ini semua di rumah. Nah, di rumah ini pun juga nggak ditanggung BPJS, nggak ada asuransinya ya, 90%. Hampir, bahkan semua hampir ya, nggak ditanggung. Bahkan yang di rumah sakit pun belum tentu ditanggung dan sebagainya ya. Sehingga akhirnya ya semua tumplek-blek di rumah sakit. Maunya itu harusnya 10 hari dirawat. Ya Bu, jebol Bu, nanti uang rumah sakitnya habis. Apa ada? Ada gara-gara takut ditegur, terutama rumah sakit pemerintah. Ada habis di ICU lama sampai miliaran. Nggak bisa dikeluarin dokternya begitu ditanya. Ya udah terserah, pokoknya saya nggak mau tanggung jawab. Itu tanggung jawabnya manajemen. Begitu diajak ngomong susah. Padahal yang miliaran tuh yang dapat dari BPJS cuma mungkin 100-120 juta ya. Yang habis mendol sekian miliar itu akhirnya yang ngambil uangnya, gajinya, stafnya, insentifnya, kemudian ngambil uangnya untuk bayar obat dan sebagainya sehingga akhirnya menyebabkan terjadi penurunan ya kualitas dan buruknya komitmen keselamatan pasien karena apa yang ada duitnya susah untuk bisa komitmen ke keselamatan pasien. Alright. Nah, jadi di luar sana itu ada case management. Jadi untuk nangani kasus-kasus yang ada di komunitas, yang ada di acute care, yang ada juga di post acute care. Ya, terutama mereka-mereka yang memang membutuhkan dan menjadi advokasi daripada mereka-mereka yang perlu akses kolaborasi dengan pihak-pihak yang bisa meningkatkan atau memperbaiki derajat kesehatan dan kesejahteraan mereka. Nah, jadi praktek tersebut itu bisa meluas sampai kemana-mana. Nah, jadi mulai dari layanan kesehatan seperti di rumah sakit, di primary care, bisa juga di asuransi, ya, di asuransinya sendiri juga ada case management karena ada kasus-kasus tertentu yang memang perlu jadi perhatian untuk reimbursement-nya, untuk misalnya juga apa ini di cover atau nggak di cover. Kemudian juga ada yang di perusahaan karena ada beberapa juga yang penyakit-penyakit seperti penyakit akibat kerja, dia mengadvokasi karyawannya. Kalau di luar negeri itu hak-hak karyawan itu memang betul-betul lebih diprioritaskan karena sekarang ini udah zamannya human capital. Jadi modal paling berharga itu ada di orang-orangnya. Jadi ada juga case management khusus untuk para karyawan ya kaitannya dengan kesehatan dan kesejahteraan mereka. Dan juga ada yang datang ke home and community. Ya, jadi mencari tahu di home dan community yang memerlukan pelayanan case management. Again, nah jadi pada kasus-kasus tadi satu, dua, tiga tadi yang saya kasih contoh di depan, pertanyaannya jangan-jangan ya yang dibutuhkan adalah sebuah manajemen kasus, case management, dan seorang case manager yang profesional yang di Indonesia ini sebenarnya tidak atau belum ada. Jadi makanya hal-hal seperti itu yang paling mudah adalah mengkambing hitamkan yang kesannya orang-orang itu harusnya jadi tanggung jawabnya rumah sakit semua. Padahal belum tentu juga tanggung jawabnya ya orang dinas kesehatan, tanggung jawabnya mungkin dinas-dinas yang lain yang berkaitan dengan dengan pasien tersebut dan keluarganya dan juga tanggung jawab kita bersama.